Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat ngaji hukum keluarga yang saya muliakan, kali ini kita akan sedikit menyampaikan materi tentang pembagian harta dalam perkawinan. Pembagian harta dalam arti harta itu milik siapa, berasal dari siapa, bagaimana peruntukannya, termasuk bagaimana pembagiannya kalau naudzubillah misalnya terjadi perceraian. Nah, setelah orang menikah, orang perlu memperhatikan atau membedakan 3 pembagian harta. Yang pertama adalah harta bawaan, yang kedua harta perolehan, yang ketiga adalah harta bersama. Yang pertama adalah harta bawaan. Harta bawaan adalah harta yang sudah dimiliki oleh suami atau calon suami atau istri atau calon istri sebelum mereka menikah. Terus dia masuk ke perkawinan, dia sudah punya harta itu. Nah, itu disebut harta bawaan. Harta ini tentu menjadi milik penuh yang punya itu. Yang kedua harta perolehan. Setelah orang menikah, dia bisa memperoleh harta yang sifatnya mungkin bukan ada campur tangan pasangannya. Misalnya memperoleh warisan, memperoleh hibah atau hadiah dari keluarganya atau orang tuanya, atau dapat hadiah dari apalah itu. Nah, ini masuk kategori harta perolehan ya. Ini juga menjadi wewenang atau milik yang memiliki. Nah, yang ketiga namanya harta bersama atau harta syarikat itu, atau dalam bahasa hukum adat Jawa disebut harta gonogini itu. Harta bersama ya oleh undang-undang definisikan ya harta yang diperoleh selama atau setelah memasuki pintu perkawinan sepanjang tidak diatur atau ditentukan lain itu. Jadi prinsipnya harta bersama itu dihitung sejak memasuki pintu perkawinan. Apa yang diperoleh di luar harta bawaan dan perolehan tadi dianggap sebagai harta bersama, dan kepemilikannya secara umum ya milik bersama atau katakanlah 50-50. Itu seimbang itu. Jadi kalau terjadi misalnya perceraian, nah, itu pasangan atau termasuk kalau sudah meninggal, nah, pasangan yang masih hidup itu memiliki atau menguasai separuhnya itu. Nah, kadang-kadang kita juga mendengar atau masih sering mendengar ya, ada ungkapan terutama dari istri atau ibu, kadang masih mengatakan begini, uang istri adalah uang sendiri, kalau uang suami istri ikut memiliki. Gaji istri gaji sendiri, kalau gaji suami istri ikut memiliki. Ya tentu tidak terlalu salah, tapi juga tidak terlalu benar juga. Dalam kondisi suami istri zaman sekarang ini ya rata-rata sama-sama bekerja, tentu ungkapan gaji istri adalah gaji sendiri saya kira kurang tepat dan kurang bijak. Bukan karena saya laki-laki atau mewakili kaum bapak-bapak itu. Tapi ketika seorang istri bekerja juga punya hasil, terus tidak mau tahu urusan keluarga atau urusan kebutuhan keluarga, saya kira itu adalah hal yang kurang bijak gitu. Itu sebenarnya masuknya gaji suami, gaji istri itu sudah masuk harta bersama tadi. Jadi masing-masing pasangan tentu sedikit banyak ada hak itu ya. Paling tidak ya bareng-bareng lah gitu. Jadi yang namanya berat sama dipikul, ringan sama dijinjing, nah, termasuk dalam memenuhi kebutuhan keluarga atau rumah tangga. Kalau istri bekerja punya hasil tentu tidak bijak kalau dia katakanlah misalnya punya prinsip gaji saya, uang saya sendiri. Nah, itu sementara kalau untuk urusan keluarga itu mutlak atau sepenuhnya tanggung jawab suami atau kewajiban suami. Nah, saya kira tidak mencerminkan muasyarah bil ma'ruf ya. Nah, bagaimana mempergauli atau memperlakukan pasangan secara ma'ruf, apalagi ada dan mampu itu.
Bahkan beberapa ulama kontemporer termasuk zaman dulu pun sudah muncul Ibnu Hazm misalnya. Kalau sekarang ada Kiai Husain Muhammad yang berpendapat ya kalau dalam satu keluarga itu istri bekerja terus mampu, misalnya kalau suaminya pas tidak bekerja atau kena PHK atau miskin tidak mampu untuk melangsungkan keutuhan keberlangsungan keluarga, maka yang berkewajiban memberi nafkah adalah yang mampu. Kalau dalam hal itu yang mampu dan bekerja adalah istri, maka kewajiban memberi nafkah keluarga itu jatuh ke tangan istri. Dan saya kira ini lebih adil dan sangat wajar kalau kemampuan itu atau kewajiban itu dibebankan bagi yang mampu. Sementara yang tidak mampu tentu kurang layak atau tidak layak dibebani kemampuan. Walaupun ya tentu yang tidak mampu tadi ya berusaha untuk suatu saat bisa mampu kembali, atau kalau kena PHK tetap berusaha untuk mendapatkan pekerjaan kembali. Nah, dengan cara itu ya, insya Allah rumah tangga kita lebih harmonis, lebih nyaman, karena tidak terlalu ya, egois ya, tidak terlalu ijir-ijiran kalau dalam bahasa Jawa itu. Jadi kembali ke topik utama kita, pembagian harta tadi ya, pembagian penggulungan harta setelah orang menikah. Ada harta bawaan, harta perolehan, dan harta bersama. Nah itu supaya bisa kita pahami dan kita bisa menyikapi, menempatkan sesuai dengan tempatnya. Sekian demikian, terima kasih, mohon maaf, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.